sehingga apapun keadaannya Allah akan menyukainya. Allah akan menyukainya. Li'annaha min atharis syiyam, karena bau mulutnya itu adalah ya bekas atau asar daripada puasa, ya, daripada puasa. Fakanat thayyibatun indallahi subhanahu, maka itu adalah thayyibah. Maksudnya adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa mahbubatul lahu, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini puasa ya secara umum ya, termasuk di dalamnya adalah puasa Ramadan dan juga puasa-puasa yang lainnya walaupun dia adalah puasa sunnah. Ini dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza dalilun ala azmi sa'ni syiyami indallah, dan ini menunjukkan atas besarnya keadaan, agungnya ya keadaan atau amal orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inna syai'al makruha, sesuatu yang makruh, maksudnya sesuatu yang tidak disukai, wal mustakhabbatsu indan nas, yang buruk di sisi manusia, maksudnya bau mulut tadi untuk menurut manusia itu tidak disukai, yakunu mahbuban indallahi, tetapi di sisi Allah itu menjadi disukai oleh Allah, wa tayyiban likaunihi nasa an taatihi bisyam, baik di sisi Allah, dicintai oleh Allah, kemudian likaunihi nasa'a an taatihi bisyam, karena orang tersebut bau mulutnya adalah karena rajin taat kepada Allah dengan berpuasa. Karena rajin taat kepada Allah dengan berpuasa. Nah, ini keutamaan yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima, al-khamis, anna lis-shaima farhataini, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika dia berbuka. Ketika dia berbuka gembira, ya. Para santri semuanya kalau puasa, kalau berbuka senang nggak? Senang, gembira. Benar apa sabda Nabi SAW ini? Yang kedua nanti akan diperoleh kegembiraan, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang kedua adalah ketika kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kita bahas sedikit. Amma farhahu inda fitrihi, adapun kegembiraan dia di waktu berbuka. Apa sebabnya? Sebabnya adalah fayafrahu bima an'amallahu alaihi minal qiyami bi ibadatis syiyam. Kegembiraan kita itu, ya, ketahuilah para tulab sekalian, Bapak Ibu sekalian, bukan karena kita minum es, bukan karena kita minum dawet, bukan, atau bukan karena kita makan sebutir 2 butir kurma, bukan. Kegembiraan kita adalah sebab Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat apa? Nikmat apa? Kita waktu berbuka itu gembira. Kenapa sebabnya? Sebab Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat apa? Yang pertama, nikmat, kata Syekh,
minal qiyami bi ibadatis syiyam. Nikmat bisa melaksanakan ibadah puasa. Manil yawma sha'iman? Siapa yang hari ini puasa? Yang puasa senang, alhamdulillah. Tadi saat berbuka. Yang enggak puasa biasa aja, Enggak dapat dia kegembiraan di waktu apa? Di waktu maghrib. Walaupun azan dikumandangkan, tetap aja dia enggak gembira. Beda dengan yang puasa, beda. Kemudian alladzi huwa min afdhalil a'mal. Kenapa kok dia bergembira? Kenapa kita harus gembira? Karena ibadah puasa itulah seutama-utamanya amal soleh. Seutama-utamanya amal soleh. Yang tidak semua orang diizinkan untuk ikut berbuat amal soleh ini. Pernah tidak suatu saat menghadiri perlombaan di lomba tingkat nasional misalnya seperti itu, suatu saat yang tampil itu ternyata orang-orang yang pilihan, yang terpilih. Kalau cerdas cermat ya orang-orang yang pinter. Kalau tafsir Quran yang menguasai tafsir. Kalau hifdzul Quran yang menguasai hafalan Al-Quran. Kalau khot Al-Quran yang menguasai kaligrafi. Kalau yang tidak memiliki kemampuan, maksudnya yang tidak pilihan, ya cuman hadir saja, cuman nonton saja. Yang ikut tampil tadi dapat hadiah, dia mah ya nggak dapat lah. Wong cuman apa? Cuman hadir. Nah begitulah. Ya, bagi yang sudah berpuasa nanti pembagian hadiahnya kapan? Inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Allah. Yakin tidak kita bakal berjumpa dengan Allah? Yakin kita akan berjumpa dengan Allah. Oleh sebab itu kita mesti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Takut kalau kita berjumpa dengan Allah tidak memiliki amal soleh. Kalaupun kita sudah beramal soleh, kita tidak tahu amal soleh yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjut panjang dari nanti akan saya singgung tentang perolehan puasa ini. Sebenarnya puncaknya adalah agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan inti daripada apa? Daripada puasa, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, salah satu Ramadan ini disebut dengan bulan Syahrut Taqwa. Bulannya orang-orang yang bertakwa. Bulannya orang-orang bertakwa. Ketahuilah, kita bacakan salah satu pengertian takwa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, at-taqwa huwal khaufu minal jalil. Takwa itu adalah takut dari Allah atau takut dengan Allah yang Maha Agung. Takut dengan Allah yang Maha Agung atau merasa takut dengan Allah yang Maha Agung. Syekh Sa'ad As-Satri beliau mensarah takut ini, maka saya tulis ini tulisan beliau, Babul khaufi minallahi jalla wa ala. Bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Babun muhim, ini bab yang sangat penting. Bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, rakkazat alaihil ayatul qur'aniyah. Betapa banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang fokus membahasnya. Membahas tentang apa? Tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita bakal berjumpa dengan Allah. Kita bakal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, saya pernah mendengar Syekh Abdul Razak saat beliau masuk kelas, tentu di Islam Madinah sana ya. Tiba-tiba beliau mengabsen, siapa yang tidak hadir? Nah, istilah kita kalau di sini misalnya Abdullah tidak hadir Ustaz. Abdullah. Ya, sudah tidak hadir. Terusan mengatakan tentang Abdullah tersebut. Tapi namanya bukan Abdullah. Ya, seingat saya Muhammad namanya. Sudah tidak hadir, malah tidur. Ya, gimana nuntut ilmu tidur? Misal seperti itu. Orangnya nggak ada. Kemudian dia ingat bahwasanya itu adalah ghibah. Ya, walaupun insya Allah santri tersebut tatkala dia tahu hal tersebut disampaikan oleh syekhnya, maka dia tidak akan marah, tahu. Tetapi karena beliau adalah ulama, takutnya kepada Allah luar biasa. Besoknya ketika hadir, beliau datang dan minta maaf kepada santri tersebut. Minta maaf, aku kemarin sudah menggibah. Kemudian berikutnya lagi nggak cukup cuman minta maaf, besoknya lagi dibawakan hadiah, dikasih hadiah. Ini gambaran orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya adalah dalam surah Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Satu. Dan bagi orang yang takut kepada Rabb, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan jannatan. Ya, mendapatkan dua surga. Mendapatkan dua surga. Inti bahasan kita adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada di dalam surah An-Nazi'at ayat 40 dengan 41. Allah juga berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada kedudukan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, sehingga dia menahan dari keinginan-keinginannya. Menahan banyak. Ya, menahan dari keinginan-keinginannya. Karena keinginan-keinginan itu kadang-kadang menjerumuskan kita. Ya, keinginan-keinginan itu kadang-kadang menjerumuskan kita. Ingin apa? Banyak inginan. Ingin dunia, ya kan? Ingin jabatan. Ingin apa lagi? Makan, ya kan? Ingin makan, ingin apa saja. Itu dia menahan, kecuali hanya sebatas kebutuhannya saja. Maka fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Surga adalah tempat tinggalnya. Di sini kata para ulama apa? Tadullu ala anna dukhulal jinan yakunu bi khaufi rabbil izzati wal jalal. Menunjukkan sesungguhnya masuk surga itu, ya, masuk surga itu maka mau tidak mau ia harus memiliki sifat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka yang jadi pertanyaan kita, kam indaka minal makhawifi fi qalbik?
Berapa kira-kira nilai takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kira-kira nilai takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nyatat apa Bilal? Nyatat apa? Takut pada siapa Bilal? Adakah kita takut kepada perampok? Ada tidak? Malam-malam pulang jalan kebun karet, motornya baru ambil dari dealer, masih baru. Takut tidak? Takut pencuri sehingga lemarinya dikunci kencang-kencang. Kalau dalam kondisi perang takut musuh. Kalau di hutan takut ada binatang buas. Takut ular, katanya ada ular besar. Takut singa. Takut tidak dengan singa? Takut ya. Tetapi sebenarnya kita bukan takut kepada mereka ya. Tapi takut kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hewan tersebut melukai kita. Allah mengizinkan orang tersebut mencuri barang kita. Orang jahat tersebut mengganggu kita. Nah itu yang kita khawatirkan haruslah Allah Subhanahu wa taala. Karena saya mengatakan hal yumkin an taf'ala fil kauni syai'an lam yuridhullah. Apakah mungkin di alam ini ada sesuatu yang terjadi yang tidak dikehendaki oleh Allah? Mungkin tidak. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling utama takutnya itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun takut kepada binatang buas itu takut secara tabi'i, takut yang tidak berlebihan ya. Takut yang tidak berlebihan. Akan tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hewan tersebut menerkam kita. Na'udzubillah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Takut kepada makhluk, jangan lupa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk itu yang mengaturnya atau yang menjalankan makhluk tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak takut kepada Allah para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Apabila kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kalau ibadah, takut ibadah kita kurang sempurna, kurang bertawakal, kalau itu urusan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka barang siapa yang takut kepada Allah, seandainya para hamba ini takut yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya mengatakan wallahi summa wallahi, demi Allah, la tanzilanna alaihimul barakah. Orang yang takut kepada Allah itu Allah akan turunkan keberkahan. Allah akan turunkan keberkahan. Jadi keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang takut kepada Allah. Makanya takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala tasluhanna ahwaluhum, Allah akan perbaiki urusannya. Siapa yang takutnya hanya kepada Allah,
Allah akan perbaiki urusannya. Sehingga kalau misalnya telat melaksanakan perintah Allah, dia malu rasanya kepada Allah. Ada rasa malu, rasa takut seperti itu. Maka kalau dia takut seperti itu dan takutnya karena Allah, Allah akan perbaiki urusannya. Ya, Allah akan perbaiki urusannya. Sayakunul adlu maqama zulmi. Kalau hamba-hamba tersebut takut kepada Allah, kezaliman akan digantikan dengan keadilan. Kezaliman akan digantikan oleh Allah dengan keadilan. Tapi kalau orang-orang yang tidak takut kepada Allah, justru keadilan menjadi kezaliman, diganti menjadi kezaliman. Nauzubillah. Kemudian yang keempat, kalau hamba-hamba tersebut takut kepada Allah, sayakunul adlu maqamaz zulmi. Kebaikan, yang keempat ya, sayakunul khairu maqamaz syarri. Kebaikan akan menggantikan keburukan. Keburukan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan. Catatannya adalah harus dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, lau qudira anna zawja yahafullahu fi zawjatihi yadlimuha yabkhasuha huquqaha. Seandainya para suami takut kepada Allah terhadap istrinya, apakah dia menzolimi istrinya atau mengurangi hak-haknya? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan istrinya, sehingga dia berusaha keras untuk mengajak istrinya dalam ketaatan, menasihati istrinya dalam ketaatan. Ini tanda orang-orang yang takut, tidak membiarkannya. Kemudian sebaliknya, seandainya para istri itu takut kepada Allah sehingga dia berusaha memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi hak-hak suaminya. Siapapun suami kita, maka dia punya hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan para istri akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya, adakah sudah memenuhi hak-hak selaku seorang istri? Atau sebaliknya, seorang suami akan dipanggil, sudahkah dia memenuhi hak-haknya selaku suami yang memenuhi hak istrinya? Takutlah kepada Allah dengan hal tersebut. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, tidakkah saya mengatakan limadza nakhafullah, mengapa kita harus takut kepada Allah? Huwal mutasarrifu fil kaun, karena Allah inilah yang mengatur alam ini. Allah inilah yang mengatur alam ini. Ja'akumul har qabla ayyam. Mungkin kita pernah datang kepada kita panas ya, di waktu hari-hari yang telah berlalu. Hari-hari telah berpanas. Mungkin hanya berapa panasnya. Padahal para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah itu mampu menjadikan panas mau 40 derajat, mau 70 derajat, 80 derajat, 100 derajat, atau bahkan 1000 derajat. Mampu enggak? Mampu. Allah Ta'ala kulli syai'in qadir. Padahal kita panas 40 derajat aja, panas nian. Seperti itu kan? Panas nian. Apakah kita merasa aman? Apakah kita merasa aman Allah menimpakan panas kepada kita? Jawabnya tidak. Panas, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini pernah terjadi yang menimpa kaum Nabi Syuaib, ya, menimpa kaum Nabi Syuaib. Ini diterangkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 189. Surah Asy-Syu'ara artinya surah para penyair. Ayatnya 189.
Jadi tatkala Nabi Syuaib berdakwah kepada kaumnya, Nabi Syuaib mengatakan, "Wattaqu, bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, wal jiballatal awwalin, dan umat-umat yang terdahulu." Bertakwalah, disuruh bertakwa. Apa dia bilang? Kaumnya mengatakan, qalu innama anta minal musahhirin, engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang terkena sihir. Engkau tidak lain hanyalah orang-orang terkena sihir, dituduh tukang sihir. Wa ma anta illa basyarum misluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin, dan engkau hanyalah manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Kaumnya bilang seperti itu. Bahkan menantang, disebutkan apa? Fa'asqit 'alaina kisafan minas samaa'i in kunta minas shadiqin. Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit. Ya, jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Kaumnya mengatakan seperti itu. Apa kata Nabi Syuaib? Qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Kata Nabi Syuaib apa? Rabbi, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Fakadzabuh, mereka mendustakannya. Ya. Mendustakan siapa? Mendustakan Nabi Syuaib. Fa akhadhahum adzabu yaumiz zullah. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap, pada hari yang gelap. Innahu kana adzaba yaumin azim. Naam. Kemudian dijelaskan oleh para ulama apa yang dinamakan dengan zullah, yaumi zullah, azab yaumi zullah. Azab yaumi zullah maksudnya adalah ja'ahum harun sadid, datang kepada mereka panas yang sangat. Panas banget. Coba kira-kira gimana kalau panas banget? Kalau misalnya ada satu kaum, kita berada di situ, kemudian panasnya sampai 100 derajat, ya naudzubillah ya. Sampai 100 derajat, bayangkan bisa jadi 3 kali lipat dari panas biasanya kita di siang bolong ini, 3 kali lipat. Akhirnya apa? Summa arsalallahu lahum sahabah. Kemudian Allah mengutus awan. Mengutus awan ya. Jadi Allah tuh kalau mau nyiksa mudah aja. Dikasih panas, kemudian dikasih awan. Akhirnya orang-orang kan berlarian, berteduh di mana? Berteduh di bawah awan tersebut karena enggak tahan panas, ya kan? Setelah itu fajtami'u indaha. Kaumnya Nabi Syuaib tadi berkumpul di bawah awan tadi. Karena nggak tahan di sana panas, berkumpul di bawah awan. Saat berkumpul tersebut, fa'arsalallahu alaihi musayhah. Allah mengutus kepadanya sayhah, suara yang keras. Suara yang keras, saking kerasnya suara itu, famatu, matilah mereka semuanya. Kaum Nabi Syuaib mati hanya dengan pekikan suara yang sangat keras. Fi maqamin wahid, di dalam satu tempat bersamaan mati, ya kan? Kenapa diazab oleh Allah? Karena mereka mendustakan Nabi siapa? Nabi Syuaib. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini juga bisa terjadi pada umat-umat sekarang. Tidakkah kita lihat kemarin ya, di Amerika bisa kebakaran seluruh kota, kebayang nggak ya? Gedung-gedung tinggi kebakaran. Ini terjadi dengan izin Allah, ya kan? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara akal kita, nalar akal kita, masa iya sih kebun karet hijau begini bisa kebakaran, ya kan? Masa iya batu-batu seperti ini bisa kebakar, ya? Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala
Tidak ada yang tidak mungkin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini yang pertama. Nah, azan. Nah, azan dulu. Nah, fadhal. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدان الذي وعدته إنك لا تهلك الميعاد.
Baik, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pada poin yang kedua, Imam Ali mengatakan wal amalu bi tanzil. Orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah dari Al-Quran dan dari Rasulnya. Oleh sebab itu, tatkala kita berpuasa, maka kita berusaha untuk meneladani puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas dari awal permulaan tatkala kita hendak berpuasa. Yang pertama, dari sejak mulai malam kita makan sahur. Dan makan sahur hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Tidak wajib dan bukan syarat sah puasa. Syarat puasa, rukun puasa itu ada dua. Satu al-imsak, dua niat. Imsak dan niat. Imsak menahan untuk berpuasa, ya, tidak memakan yang membatalkan puasa. Kemudian berniat melaksanakan ibadah puasa karena Allah tentunya. Akan tetapi dianjurkan untuk berpuasa, kata Nabi untuk bersahur. Kata Nabi SAW apa? Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Ya, bersahur. Tetapi jangan salah, bersahur itu bukan berarti banyak-banyak sahurnya biar berkah puasanya. Enggak seperti itu. Maka kita ikuti ya bahasan berikutnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan as-sahuru kulluhu barokah. Makan sahur itu semuanya berkah, yakni kebaikan. Fala tada'uhu, maka janganlah ditinggalkan. Walau ayajra'a ahadukum jar'atan min ma, walaupun kalian hanya meneguk seteguk air. Walaupun kalian hanya meneguk seteguk air. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang bersahur. Ya, nikmat ya. Makan sahur, Allah bersolawat, maksudnya merahmati. Kemudian juga para malaikat bersolawat, maksudnya adalah memohonkan ampun untuk orang yang bersahur. Nah ini Masya Allah luar biasa, ya kan? Orang yang bersahur karena dia hendak berpuasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintakan ampun oleh para malaikat. Kemudian yang kedua, disunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Walaupun boleh sahur itu
asal sudah lewat tengah malam jam 2 misalnya, itu boleh sahur itu, tapi enggak utama. Sahur itu yang utamanya adalah mendekati waktu fajar, ya, mendekati waktu fajar. Sehingga Ibnu Abbas bertanya kepada Zaid ibn Sabit radhiyallahu taala anhu, "Kam kana bainal adani was sahuri?" Qala qadru khamsina ayatan. Berapa biasanya jarak sahurnya Rasulullah dengan azan subuh? Jaraknya berapa lama? Jaraknya itu sekitar 50 ayat. Surat apa yang 50 ayat? Surat apa? Hah? Surat Qaf. Pokoknya Al-Qalam 50 ayat. Enggak lama 50 ayat mah ya. Makanya berarti makannya enggak banyak ya. Makannya tuh enggak banyak, enggak. Cuman 50 ayat itu pun bacaannya yang bacaannya bukan bacaan yang lembet, yang sedang. Kemudian berikutnya yang mesti kita perhatikan, dan insya Allah kita mudah-mudahan nanti ada ya, pada umumnya atau kebiasaannya setiap tahun tentu selalu ada biasanya ya kan, disunnahkan makan sahur itu dengan tamer. Dengan apa? Tamer. Kalau tamer itu apa? Kurma kering. Kalau kurma basah namanya apa? Rutob ya. Kalau berbuka dengan rutob, kalau sahur dengan tamer ya. Dengan tamer. Dan diusahakan ganjil. Misalnya 5, 7, 9 misalnya kan. Nabi mengatakan nikmas sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik makan sahur adalah kurma, ya kurma kering, at-tamr. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadisnya sudah saya sampaikan. Tinggal kita mengamalkannya. Ustaz, kalau misalnya kurma iya, makan iya, boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Yang penting tidak kekenyangan. Batasnya apa? Tidak kekenyangan. Kalau kekenyangan, dia masuk kepada larangan Allah Subhanahu wa taala, wa kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah namun jangan berlebihan. Kalau berlebihan gimana? Akibatnya innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Berat ini ya, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek baik jadinya ya. Amilatun nasibah. Capek, beramal tapi capek, tapi enggak ada pahalanya, rugi ya. Kemudian berikutnya yang mesti kita perhatikan, gunakan setelah kita sahur, di waktu sahur tersebut untuk memperbanyak istighfar. Karena ciri-ciri ahli surga itu ya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, maksudnya di akhir-akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Gunakan untuk memperbanyak istighfar. Kapan? Di waktu sahur. Ya, di malam-malam atau bangun malam jam 3, jam 4, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya, selain beristighfar, gunakan waktu sahur tersebut untuk memperbanyak doa. Nah, apalagi para santri, para penuntut ilmu, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan para ustadz dan ustazah, kedua orang tua, ya kan, bahkan kebaikan kakek, nenek, kerabat. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Kapan? Di waktu sahur. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu sahur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Allah Ta'ala itu turun setiap malam. Ya, turun setiap malam. Ila sama'i dunya, kemana? Ke langit dunia. Ke langit dunia. Hina yabqa sulusul lail, sehingga tersisa sepertiga malam, atau hingga pada sepertiga malam yang terakhir pada setiap malamnya. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fastajiba lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Ini janji Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Maka pelajari doa yang baik yang diajarkan oleh Nabi SAW, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah, karena Allah itu sudah saya sebutkan tadi juga, Allah itu Al-Akram. Allah itu adalah yang maha pemurah, bahkan paling murah. Jangankan diminta, enggak diminta saja Allah bakal memberi. Kemudian yang kedua, wa man yas'aluni fa'utiyahu. Barang siapa yang minta kepadaku, aku akan beri. Minta sesuatu kepadaku, aku akan beri, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yastaghfiruni faghfir lahu. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Gunakan waktu sahur untuk apa yang kedua? Memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dua. Jadi diisi, utamanya di bulan Ramadan nanti diisi betul. Waktu malam itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Beristighfar, berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, satu amal lagi yang tidak kalah penting, yakni di waktu sahur membaca Al-Qur'an. Dan penting bagi para penghafal Al-Qur'an, ya, walaupun tidak di bulan Ramadan, bacalah Al-Qur'an itu di waktu sahur. Ya, di waktu malam itu bangun baca Al-Qur'an. Kata Allah apa? Inna nasyiatal laili hiya asaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu lebih tepat untuk khusyuk. Untuk apa? Untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Ya, bacaan di waktu itu lebih berkesan. Kemudian mudah diingat. Membaca malam itu mudah diingat sekali. Ya, mudah ingat sehingga hafalannya insya Allah akan kuat kalau sering membaca Al-Qur'an di waktu malam. Jam 3:30 misalnya, jam 3, ya kalau masih ngantuk 3:30, baca 3:30 sambil nunggu subuh. Nanti sampai jam 4 tidur lagi, subuh bangun lagi, seperti itu. Dibaca, insya Allah Allah akan memberikan bacaan yang berkesan. Tip. Nah, ini diantara kegiatan di waktu sahur. Nanti insya Allah jika masih ada pertemuan, di pertemuan berikutnya kegiatan di waktu berbuka dan keseharian semasa berpuasa Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya tidak membayar utang? Tidak bayar utang pasti bakal dibayar. Ya. Kalau tidak dibayar di dunia, akan dibayar di akhirat. Kalau di akhirat bayarnya dengan pahala. Bayarnya dengan apa? Pahala. Kita berutang bakal dibayar di akhirat. Kalau di dunia nggak dibayar, makanya sebelum nyampe ke akhirat bayar di dunia. Bayar di dunia. Karena di akhirat bayarnya dengan pahala. Ternyata pahalanya habis untuk bayar utang. Maka dosa orang yang kita utangi tadi ditimpukkan ke kita, ya, ditimpukkan.
Jadi inilah namanya orang muflis, orang yang bangkrut, pahalanya habis, dosanya bertambah. Begitu juga kezaliman, ya, kezaliman itu bakal diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan kezaliman. Ustaz, jika kita berpuasa dan saat berbuka kita tidak mempunyai kurma, karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berbuka hanya dengan bilangan ganjil dari kurma. Mana sih maksudnya ini? Jika kita berpuasa dan di saat berbuka kita tidak menemukan kurma, karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berbuka hanya dengan bilangan ganjil dari kurma. Pertanyaannya apa? Benernya. Kalau ada kurma, kalau ada rutop, berbuka dengan rutop, ya kan? Dengan rutop. Rutop itu apa? Kurma yang masih basah. Berapa butir? Ya, 3 butir, 5 butir boleh. Habis itu kalau mau minum. Setelah itu sholat. Jangan makan dulu. Sholat dulu. Setelah sholat, baru habis sholat maghrib, berzikir, sholat sunnah, baru setelah itu kalau mau makan setelah itu, ya. Kalau tidak ada rutop, pakai kurma, ya, pakai kurma. Makanya yang paling nikmat itu kurmanya direndam dulu, direndam di gelas, di botol. Nah, pas buka pakai ini rendaman kurma, nih, ya. Kalau punya blender, di blender kurmanya. Jadi pas buka nyes, enak. Kemudian berikutnya, kalau tidak ada kurma, ya pakai air. Bisa air susu, bisa air kelapa, ya. Air dogan. Pakai air. Nah, setelah itu sholat gitu, ya. Ini mah buka pakai empek-empek, ya. Maka saya pesan apa yang disampaikan siapa? Ustadz Dani itu, ya. Hindari berbuka atau hindari mengisi perut kosong dengan 5 hal. Apa saja? 1, dengan yang pedas. Cuka pedas enggak? Pedas. 2, masin. Pakai rendang jengkol, asin. Pakai apa namanya? Bakso, asin. Pakai apa yang ketiga? Asem. Wah, sop asem. Aduh, asem. Ya, hindari yang asem-asem. Apalagi jus asem, hindari. Itu bisa apa namanya? Tidak menyehatkan lambung, ya. 3, asem. Yang keempat apa? Pahit, ya. Jus brotowali, jangan, ya kan? Jangan. Buka pakai yang pahit. Nah, ya. Yang berikutnya yang apa lagi? Yang panas, yang panas. Ya, berbuka dengan yang panas, kopi panas, teh panas, ya kan? Tapi bukalah dengan yang manis. Kalau bisa manisnya alami. Seperti apa? Kurma, semangka, ya kan? Melon, yang alami manisnya. Baik. Berapa jumlahnya Nabi SAW makan kurma ketika sahur dan berbuka? Jumlahnya ganjil. Ya, berapa ganjilnya? Ya, ganjil itu hitung aja. Ya, bisa 5, bisa 7, bisa 9 ganjil. Ya. Yang jelas Nabi nggak bakalan banyak banget. Nggak mungkin Nabi sahur kurma 99 butir.
ganjil dan tidak banyak, sedikit ya. Sedikit. Nah, biasanya kita tuh akan diuji dengan seperti itu ya, diuji dengan sesuatu yang banyak padahal disuruh makan sedikit. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Masih ada lagi? Lebih abdul mana untuk melakukan istighfar atau doa di waktu sahur? Utama yang mana ya? Kedua-duanya utama, istighfar utama, berdoa utama. Utama yang mana? Wallahu a'lam, Ustaz nggak tahu. Pokoknya kedua-duanya utama. Nah, silahkan, mau banyak berdoa boleh, mau banyak beristighfar boleh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.